Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, bersua kembali kita dalam Indarwanto Hikmatologi. Monolog sederhana yang mengajak diri kita masing-masing terus-menerus berpikir dengan kelembut cerdasan hati nurani. Tentu bersasar kitab suci, agama, dan kepercayaan yang kita yakini. Marilah kita kembali membaca ulang perjalanan peradaban bangsa Indonesia ketika merumuskan dasar negara. Karena tidak sedikit kalau kita melihat dengan seksama, mencermati dan mendengarkan penuturan orang-orang muda masih gamang bahkan memiriskan pada saat memberikan daya kritisnya terhadap dasar negara dan ideologi bangsa. Yang jelas bahwa ideologi bukan kitab suci, bahwa dasar negara bukan kitab suci. Bukan kitab suci apapun dan kitab suci agama manapun. Namun ketika kita berbicara dasar negara, maka jika harus berbangga dan memang wajib berbangga, bangsa Indonesia lah melalui tokoh-tokohnya, pendiri bangsa ini yang berhasil merumuskan dasar negara, ideologi bangsa dengan sangat adil dan bijaksana. Sehingga sekali lagi tidak ada pola pikir tirani atau demokrasi semata-mata. Namun awal kemerdekaan bangsa ini justru disemangati dengan rasa kekeluargaan yang sangat mendalam dan tulus, sehingga usulan dan rumusan Pancasila yang berproses seiring dengan kemajuan peradaban dalam berbangsa dan bernegara berjalan di atas musyawarah sehingga mencapai mufakat puncak di mana semua pihak, yakni tokoh anak bangsa yang berbeda suku bangsa, latar belakang budaya, agama, dan kepercayaannya bisa mengerucut menjadi satu kesatuan yang indah dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, wujud semboyannya, dan 5 sila paripurna yang tidak perlu, jangankan diragukan, untuk dirubah apalagi sungguh sangat naif. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika anak bangsa ini bijak dan adil membaca sejarah, maka tonggak proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dimulai pada saat sidang pertama Badan Persiapan Usaha Panitia Kemerdekaan Indonesia. Panitia
yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang. Namun panitia itu bukan bekerja atas instruksi pemerintah Jepang. Namun mereka bekerja secara otonom sesuai dengan harkat dan martabat calon pemimpin bangsa yang merdeka. Pada saat sidang BPUPKI pertama, tanggal 1 Juni tahun 1945, giliran Insinyur Soekarno menawarkan 5 prinsip dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Lagi-lagi ingin kami katakan, hanya Soekarnolah yang menyebut 5 prinsip itu sebagai Pancasila. Pidato Muhammad Yamin, kemudian pendahulunya Supomo tidak menyebut nama dari usulan-usulan beliau yang mulia itu. Jadi sangat beralasan ketika tonggak proses perumusan Pancasila dasar negara dimulai dari pemikiran Soekarno. Meski kita ketahui bahwa rumusan Pancasila yang ditawarkan oleh Soekarno masih belum sempurna. 1. Kebangsaan Indonesia. Kemudian yang kedua, internasionalitas atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan. Ketika sosiolog memahami cara berpikir Soekarno, maka segera ditemukan mengapa Soekarno menaruh kebangsaan di atas sendiri. Karena Soekarno bukan tokoh agama Islam, namun lebih tokoh kebangsaan Indonesia. Diletakkan ketuhanan di bawah tidak berarti diremehkan. Namun ketika Allah meliputi segalanya, maka Allah tidak pernah di atas, tidak pernah di bawah, seperti layaknya manusia, tidak pernah di samping kiri dan di samping atas, tetapi meliputi segala ciptaannya. Sangat absurd ketika pemikiran seperti ini dikatakan Bung Karno sedang menawarkan ideologi lain, bukan Pancasila. Kemudian yang kedua, Panitia 9 yang juga digagas oleh Soekarno dan kawan-kawan. Disebut juga panitia kecil, melahirkan Piagam Jakarta 22 Juni tahun 1945. Sila yang pertama, karena dirumuskan oleh tokoh-tokoh Islam yang sangat syarat dengan proses pembelajaran Islam yang melatar belakangi para tokoh tersebut, maka sungguh beralasan. Apalagi jika kita berangkat dari pola pikir Nahdlatul Ulama tahun 1936 di Banjarmasin, di mana Indonesia
disebut dengan negara Islam. Karena memang pernah dikuasai oleh pemimpin Islam, kerajaan Islam, kesultanan Islam. Dan sangat beralasan serta wajar jika sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Latar belakang pemikiran seseorang atau sekelompok orang sungguh sangat diwarnai oleh keadaan ketika itu. Namun yang sangat amat membanggakan dan menjadi puncak kulminasi ijtihad politik kebangsaan Indonesia, yakni adalah sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, melahirkan Pancasila yang paripurna seperti yang kita lihat di dalam alinea keempat mukaddimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketuhanan yang Maha Esa ditempatkan pada sila pertama dan ditutup dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat, rumusan Muhammad Yamin yang dipakai. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila-sila yang lainnya adalah hasil pemikiran dari semua pihak. Sehingga secara utuh, meskipun lahir dari latar Supomo, latar pidato Muhammad Yamin, dan tonggak Pancasilanya ada di pidato Bung Karno, namun semua adalah satu kesatuan tunggal yang utuh. Dan bagi umat Islam, di dalam dadanya harus tetap ada piagam Jakarta, karena piagam Jakarta itu menjiwai dan dijiwai oleh semangat akidah Islamnya. Namun pantang mengkooptasi saudara-saudara kita yang lainnya, karena memang saudara-saudara yang lainnya pun juga seolah harus membaca ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Alkitab, Injil bagi pemeluk-pemeluknya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan aturan Samaveda bagi pemeluk-pemeluknya. Berkewajiban menegakkan Bhagavad Gita dan seterusnya. Masing-masing disemangati oleh ruh 22 Juni 1945, yakni adalah ruh agama. Hal ini sesuai dengan resolusi TAP MPRS nomor 2 tahun 1966 tentang pembinaan kesatuan bangsa, yakni di bab 1 pasal 1 sesuai dengan sistem pendidikan Pancasila, yakni adalah mengintensifkan pendidikan agama sebagai pilar kebangsaan bagi masyarakat Indonesia. Dengan membaca adil dan bijak, maka kita akan menghargai sejarah bangsa ini. Karena itu Bung Karno mengatakan, pakailah selalu jas merah.
Jangan sampai melupakan sejarah. Terima kasih. Senantiasa mengikuti dengan seksama. Saling berbagi niscaya dengan bijaksana. Saling menghormati penuh etika. Itulah ciri peradaban bangsa Indonesia. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.